Shalom. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Apa kabar, brother and sister, dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dengan saya, Erwin, pada program pada pagi hari ini, Cafe Morning with God. Saya begitu bahagia boleh berjumpa dengan Anda meskipun melalui rekaman ini. Sudah 1 tahun lebih di masa pandemi ini kita tidak berjumpa. Dan saya berdoa supaya Anda selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, saudaraku. Tema pada pagi hari ini saya memberikan judul Papa sayang kamu nak, ngerti. Dan firman Tuhan yang begitu indah saya ambil dari Amsal bab 22 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk Anda Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Brother dan sister, di dalam camp pria sejati, dalam keseimbangan seorang pria, kita diajar bagaimana seorang pria harus seimbang hidupnya. Kita mengenal ada 4 macam karakter di sana. Yang salah satunya adalah pria dengan ketegasannya yang tinggi, tetapi kelembutannya rendah, saudaraku. Ini adalah karakter pria yang gampang emosi. Nah, bagaimana dengan masa-masa dengan pandemi ini? Saya berjumpa dengan begitu banyak teman, dan termasuk saya juga mengalami sendiri, saudaraku. Di masa-masa pandemi ini, pada saat keluarga berkumpul dari satu di dalam rumah, dalam kondisi keuangan yang mungkin kurang baik, pekerjaan yang kurang baik, atau mungkin kesehatan atau apapun dalam seluruh aspek hidup kita, di masa-masa pandemi kurang baik dan kemudian harus berkumpul dalam satu keluarga, ketemu dengan istri, dengan anak, dengan waktu yang cukup lama, ternyata banyak menimbulkan konflik, saudaraku. Banyak pria yang emosinya kembali naik, yang sulit untuk dikontrol, saudaraku. Nah, seringkali yang menjadi korban itu adalah anak-anak. Karena egonya pria, anak-anak itu dibentak, dimarahi, dan sebagainya. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa bisa terjadi seperti itu? Saudaraku, tadi di Amsal bab 22 ayat ke-6, dengan sangat jelas firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Firman Tuhan mengajak Anda dan saya untuk mendidik anak-anak kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya apa? Mendidik anak-anak kita itu bukan dengan ego kita, saudaraku. Seringkali kita ini lupa bahwa kita mendidik anak-anak kita dan kemudian kita ini menjadikan objek. Anak-anak itu kita jadikan objek kita. Padahal kita lupa bahwa anak itu bukan milik kita, anak itu adalah milik Tuhan. Yang seharusnya kita mendidik anak-anak kita bukan seturut ego kita, tetapi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan terhadap anak-anak kita. Kita menjadikan anak kita sekali lagi bukan objek, saudaraku, tetapi mereka lah subjeknya. Nah, ini seringkali membuat kita lupa, saudaraku, karena mungkin masa-masa pandemi yang begitu sulit, Anda gampang emosi dan segala macam. Kemudian sekali lagi menjadikan anak-anak kita ini menjadi objek. Yang kedua, saya juga boleh melihat begitu banyak terjadi di dalam sebuah keluarga, khususnya mereka yang punya anak lebih dari 1. Ada yang lebih punya anak 2, punya anak 3, 4, dan seterusnya. Bagaimana saya melihat mereka membanding-bandingkan anak yang pertama, anak yang kedua, dan ketiga, dan seterusnya, Pak. Seringkali ada anak-anak tertentu yang dianggap kurang baik oleh orang tuanya, dan kemudian orang tuanya termasuk juga papanya berkata, kenapa kamu tidak seperti cecemu? Kenapa kamu tidak seperti kakakmu, tidak seperti adikmu? Membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain, saudaraku. Bahkan yang lebih fatal lagi, saya juga pernah melihat
Bagaimana seorang papa membandingkan anaknya dengan anaknya tetangga, dengan anaknya orang lain, saudara. Pada pagi hari ini, firman Tuhan sekali lagi juga mau mengingatkan bahwa setiap anak itu punya karakter yang berbeda. Setiap anak punya talenta yang berbeda. Setiap anak punya kemampuan yang berbeda satu sama lain. Mereka unik. Mereka diciptakan Tuhan dengan unik sekali lagi. Nah, pertanyaannya ada, dan saya sebagai seorang papa, mampukah kita mengenal karakter anak-anak kita ini dengan baik? Kalau kita tidak mengenal karakter mereka, talenta, kemampuan mereka satu sama lain, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita seturut apa yang Tuhan mau, saudaraku? Mari kita belajar bagaimana kita mengenal anak-anak kita dengan baik. Saya mau bercerita juga bagaimana tentang kehidupan saya di masa-masa pandemi ini. Dalam keadaan pekerjaan dan keuangan saya yang cukup sulit, membuat saya jujur, saya kadang-kadang juga sering marah. Dan seringkali saya juga marah pada anak saya, membentak anak saya, mengata-ngatai anak saya. Pada saat saya sumpah, saudaraku, pada saat saya bad mood, saya membentak anak saya. Terus kemudian saya berlindung dengan kata-kata, "Papa ini sayang kamu, nak. Ngerti kamu?" Saya mengatakan bahwa saya sayang pada anak saya, tetapi dengan bentakan, dengan ancaman bahkan. Apakah ini sebuah kasih sayang? Apakah ini sebuah cinta? Bukan, saudaraku. Ini adalah ego. Dan itu tidak benar. Nah, pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan boleh mengajar kita sekali lagi. Marilah kita boleh mendidik setiap anak-anak kita ini seturut apa yang Tuhan mau. Mendidik mereka, mengenali setiap karakter mereka, talenta mereka dengan baik. Kita belajar bukan lagi menjadi seorang pria dengan ketegasan yang begitu tinggi, tetapi kelembutannya rendah. Tetapi mari kita belajar bagaimana menjadi seorang pria yang tegasnya tinggi, tetapi sekaligus kelembutannya juga tinggi. Terima kasih, saudaraku. Berkah dalam. JFM, we are the shepherd. JFM, we are the shepherd. JFM for His glory.